misalkan memang dari awal udah nggak srek ya nggak usah gitu. Kenapa bayarannya kecil? Ya sorry maaf, nggak ada yang menonton elu. Bukan nggak ada yang menonton. Terjemahannya jadi kasar banget ya. Bilangnya lu masih muda daripada gue, nggak ngatur gue lah kan nggak enak. Lebih banyak makan garam gua nih sampai lu gitu. Lu masih muda, belum masih tua. Gua udah pernah tua, lu belum pernah tua. Aduh, udah. Susah kan gitu kan gitu. Wah ini banyak yang tersinggung kayak ini kok. Seberapa yakin Rustam menang nih kok? The Blue Corner from Beat Up Training Camp. Erik Gunawan. Apa kabar kok? Sehat. Apa kabar? Mantap. Apa kabar? Baik juga kok. Makin sukses kayak ini ya. Amin. Ko Erik juga makin sukses. Puji Tuhan. Terima kasih. Beat up-nya buka cabang di mana-mana. Wah, belum. Kayak franchise. Ngeri loh. Ya, puji Tuhan. Tapi belum di mana-mana lah. Baru 3 kok. Baru tiga. Ya. Yang di mana camp itu yang statusnya nyewa pada tutup, Anda buka cabang di mana-mana. Ya. Puji Tuhan ya. Ya, berkat. Itu gimana kok? Aku sebenarnya yang paling penasaran tuh itu kok. Kan Adi udah keliling ya ke camp-camp itu udah yang ngajar lah di beberapa camp di Jakarta. Itu berdasarkan pengalaman pribadi Adi tuh camp yang notabene nyewa tempat itu selalu tutup kok. Ya ada mungkin beberapa tapi kebanyakan itu gulung tikar kok. Tapi ini berbeda nih dengan Beat Up Training Camp punya Ko Erik. Ini gimana? Kok bisa berkembang gitu? Gimana? Manage-nya tuh seperti apa? Jadi gimana nih? Mau ngomongin sejarahnya dulu apa gimana? Sejarahnya Beat Up dulu. Boleh. Oke. Ya, jadi Beat Up kan pertama kali itu tahun 2013 tuh bro. Ya, itu dulu sebenarnya Beat Up itu pertama kali itu cuma passion, jadi bisnis. Itu 2013. Karena basicnya ya nanti kita bahas lagi ya. Basicnya ya gua kan dokter. Gitu. Basicnya dokter. Oke. Ya, gitu. Jadi, ternyata seorang dokter beliau ini. Ternyata tapi bisa nyasar juga ke dunia bisa. persilatan ini. Oke, lanjut kok. Lanjut. Ya, jadi karena suka menekuni dulu pertama kali Muay Thai. 2013 itu kita buka pertama kali buka di Harapan Indah. Harapan Indah Bekasi. Apa yang bikin Ko Erik mau buka Muay Thai itu apa? Jadi dulu itu tahun 2013 itu camp itu masih terhitung jari. Ya betul ya, kalau kita flashback ke 10 tahun lalu, ya camp itu masih sedikit gitu, masih hitung jari lah, apalagi di Bekasi gitu ya. Apalagi di lingkup Harapan Indah waktu itu tuh belum ada sama sekali gitu kan. Ya itu namanya passion, ya kita coba jadi bisnis gitu kan. Ya itu sih alasan pertama kali buka itu. Gitu. Kan masih muda juga dulu ya. 10 tahun masih muda juga. Ya dulu sih enggak sampai mikir ya bakal jadi usaha yang berkembang gitu ya. Udah ini cuma ya udah ini buka gitu. Gua seneng Muay Thai gitu kan. Jadi buka karena seneng aja gitu kan. Iya, gua buka karena seneng aja gitu. Terus awal kenal Muay Thai itu dari mana sih kok? 2000 berapa ya? Aduh lupa. 2009 apa 2010 ya. Dulu latihan itu beberapa camp sih. Ada M Muay Thai dulu punyanya Bang Marcos. Muay Thai. Ya, M Muay Thai itu punya Bang Marcos dulu. Kok bisa? Wah ini passion gue nih gitu. Seru nih olahraga nih. Itu bisa jatuh cinta sama Muay Thai di mana awalnya gitu? Ya pertama kali latihan ya. Udah lama ya 2009 apa 2010 udah cukup lama sih gitu. Ini kan setahu aku juga Ko Erik ini seorang black belt karate gak sih? Iya black belt karate, black belt kickboxing. Ya. Jadi memang sebenarnya sih gini ya, kalau hobi mah
main basket gitu ya. Tapi Hobi main basket. Bisnis Muay Thai, mixed martial art. Profesi dokter. Oke. Borong aja semua borong. Nggak usah dibagi-bagi udah. Jadi sebenarnya kalau hobi basket, cuma kalau bela diri ya hidup. Gitu. Bela diri hidup. Iya, jadi kan beda tuh ya antara hobi sama hidup gitu kan. Kalau hobi ya udah main gitu, ya main basket gitu. Cuman kalau hidup ya di bela diri gitu, gitu sih. Nah, jadi 2013 itu masih buka sebagai hobi sampai tahun 2018 itu kita buka cabang lagi waktu itu di Kelapa Gading sama di Senayan waktu itu. Wow, langsung buka cabang itu. Ya. Yang pertama kali buka itu tempatnya nyewa apa tempat sendiri kok? Tempat sendiri. Oke. Ya jadi kalau yang di Harapan Indah itu tempat sendiri, kalau yang di Senayan itu sewa. Waktu itu Kelapa Gading juga sewa. Cuma waktu pas pandemi kemarin yang Kelapa Gading kita close, kita ganti. Itu pun close-nya karena pandemi. Karena pandemi. Lalu kita ganti, belum lama ini kita buka cabang di Tebet. Gitu. Ini udah buka cabang di Tebet. Ya. Dan ya doain aja. Sedangkan dulu beberapa camp ada di Tebet tuh pada tutup kok. Oh iya. Kayaknya ada 2 camp atau berapa di Tebet kalau nggak salah. Iya. Oh iya, kurang tahu sih. Dan alasannya juga itu sama sewanya, biaya sewa nggak nutup gitu. Oh gitu. Kan ngobrol sama beberapa ownernya lah. Alasannya itu gitu. Nah itu kok Erik gimana kok bisa gitu. Jadi gini sih sebenarnya ya. Pas dulu itu ya memang ya nggak yang seprofit sekarang ya. Maksudnya dulu itu tidak seprofit sekarang. Maksudnya kalau kita mau sedikit kita bedah deh ya, kita ngomong lebih dalam lagi, ya dulu itu memang tidak seprofit sekarang gitu. Jadi dulu itu memang benar-benar masih saya anggap ya ini hobi jadi bisnis. Hobi aja. Gitu kan. Karena memang main jobnya balik lagi ya dokter gitu kan gitu. Cuma tahun 2021 itu saya ngobrol sama istri ya. Maksudnya ya ini kan bisnis yang saya kembangkan sama istri sama-sama lah gitu ya. Maksudnya bukan cuma andil saya sendiri gitu ya. Jadi kita berdua sama-sama ngembangin ini gitu kan. 2021 ya istri bilang kan, maksudnya ya ini kita udah kembangin beat up kayak gini, maksudnya nggak mau dibuat profit gitu. Kita nggak mau buat manajemen yang baik gitu maksudnya gitu. Dalam artian manajemen menjalankan operasionalnya lah gitu ya, maksudnya supaya bisnis secara sehat lah, secara sehat ya. Karena kebanyakan yang camp-camp bela diri tuh nggak sehat, perputaran bisnisnya nggak sehat gitu. Karena ya nggak sehatnya dalam artian apa ya tadi kayak yang apa Mas Adi bilang kan, mungkin apa nggak untuk disewa apa gimana gitu ya. Ya so far sih dulu sih so far tidak merugi ya gitu. Profit cuman nggak kayak sekarang lah gitu kan gitu. Tahun 2021 akhirnya bicara sama istri gitu, maksudnya ya istri bilang ya ini kan kita udah mau 10 tahun jalan ini gitu, maksudnya udah banyak keringat yang kita keluarin di sini gitu kan, keringat waktu gitu kan katanya. Emang nggak mau di apa seriusin gitu. Nah ya udah. Nah 2021 itu kita mulai coba seriusin, kita bukan ambil sih ya. Kebetulan ada temen yang dia kenal orang yang memang dia biasa manage untuk gym, mega gym ya, dia biasa manage untuk mega gym. Nah dia kita tarik gitu untuk bantu manage beat up ini, gitu maksudnya gimana sih untuk dari cara salesnya gitu kan, dari cara jalanin bisnisnya gimana gitu. Ya udah. Tetap butuh konsultan juga ya, tetap harus gandeng orang juga ya. Tetap kan, maksudnya karena ya memang yang memang di bidangnya, expert di bidangnya gitu. Memang pengalaman di bidangnya kan gitu. Memang ya beliau pengalaman di bidangnya gitu kan. Beliau banyak kasih masukan ke kita gitu kan, kita lakuin ya, dan puji Tuhannya ya ada hasilnya gitu. Gitu. Nah, tahun 2021 itu kan kita kan masih Covid ya waktu itu ya. Ya kan masih Covid kan. Jadi mungkin banyak yang tempat-tempat olahraga yang berguguran ya gitu. Banyak banget ya. Banyak banget. Tapi puji Tuhan pas memang sudah
boleh aturan dari pemerintah kita buka, ya kita kan buka tuh. Karena saya dokter, dokter, jadi saya kan ngerti banget lah ya protokol COVID gitu kan. Kita buat tuh serapi-rapinya protokol tentang latihan di masa COVID itu gimana sih supaya aman gitu. Nah, mungkin member nggak ngerasa aman gitu kan. Itu malah kita rame banget Mas. Di saat pandemi malah rame. Malah omset bagus. Gitu. Nah, sampai sekarang. Mungkin nggak gara-gara tempat lain tutup itu makanya pada lari ke situ semua. Nah, itu nggak tahu ya. Mungkin pas lagi hoki berarti kalau gitu ya. Rezekinya berarti. Iya. Gitu. Nah, ya udah sampai sekarang ya kita banyakin tenaga sales. Kalau misalkan nanya gimana strateginya ya. Tetap butuh sales ya. Butuh sales, butuh tenaga sales, butuh tenaga marketing sih. Memang ya kebanyakan. Pakai kayak sekarang tuh kan lagi eranya online kau ya. Jadi pakai ads gitu nggak kau? Di Instagram, Facebook, YouTube gitu pakai. Pakai. Jadi gini sih ya. Maksudnya kalau misalkan kita mau sedikit bedah bisnisnya lah, maksudnya dari segi superficial aja ya, maksudnya. Jadi ya kita ada PR, gitu kan, kita ada sales gitu ya, dan itu yang mengatur ya yang orang tadi itu sebagai dia saya angkat sebagai GM, sebagai general manager, dia mengatasi semuanya itu. Jadi udah ada departemennya memang ya udah disiapin gitu ya. Itu mungkin yang banyak yang belum menjalankan seperti itu ya, maksudnya manajemen yang rapi lah pada intinya gitu kan. Tapi dulu saya pernah bekerja di tempat yang manajemennya rapi, tetap aja kok boncos. Oh iya. Gulung tikar tetap rapi, sales ada, GM ada, semua ada. Oh. Tapi kok Erik tahu itu. Tempatnya di tempat yang sangat strategis, high class. Gue kayak tahu deh. Tetap aja bubar kok. Iya, bubar ya. Iya, tetap aja. Mungkin strategi bisnisnya kali ya apa. Itu kan maksudnya ada rahasia gitu untuk Ko Erik bagaimana memanage sebuah camp ini gitu. Ya. Sebenarnya yang paling sulit tuh kok berdasarkan pengalaman Adi kok nge-manage SDM, oke. Gimana kok? Ini kan itu sebenarnya yang utamanya tuh itu. Iya. Gimana staff-staff kita bisa loyal sama kita, bahkan kalau nggak salah si Rustam udah 10 tahun. Rustam dari awal Bita buka. Dari awal Bita buka tuh sampai sekarang loh. Ada Rustam udah 10 tahun, ada Bagas 2015 berapa tahun? 8 tahun ya. Tuh. Ada Brandon juga. Nah, itu kan maksudnya bukan hal yang sederhana kok untuk memanage orang-orang ini gitu loh. Iya. Jadi memang kalau tips and tricksnya dong kok ya. Ini perlu di-sharing ke teman-teman juga nih kok. Oke. Jadi apa sih yang Ko Erik janjikan kepada mereka? Iya. Sehingga mereka tetap loyal sama Ko Erik. Oke. Gitu. Apa yang didoktrinnya apa gitu. Waduh, doktrin ya. Jadi lebih ke gini sih ya, lebih ke kalau kita ngomongin apa nih? Ngomongin SDM-nya yang coach kah apa sales semua. Ya semua. Mungkin sekarang coach dulu deh. Coach dulu aja ya. Oke, coach. Jadi kalau gue sih ya, maksudnya ya karena gue juga praktisi, gue yang ngajarin juga anak-anak atlet. Gitu. Maksudnya kalau mereka mau tanding, gue yang turun tangan. Yang nyiapin Ko Erik. Yang nyiapin, maksudnya dari segi striking ya. Gitu kan. Jadi pertama kali ada yang apply nih, misalkan contoh kayak kemarin itu kita kan bukan yang tebet tuh, bukan yang tebet. Jadi pas kita buka pendaftaran tuh, maksudnya lowongan kerja ya, gitu kan dibutuhkan pelatih bla gitu untuk ditempatkan di Bitap cabang ini gitu. Itu kemarin tuh yang apply itu ada sekitar belasan orang yang apply ke kita gitu kan. Jujur kalau gue nggak gitu ngelihat dari prestasi, maksudnya prestasi itu bisa kita bina, ya bisa dibentuk, bisa dibikin, bisa dibentuk lah, bisa diciptakan lah. Iya. Kalau gue selalu ngeliat dari attitude mereka. Attitude mereka. Jadi pertama kali itu kan pasti mereka WA ya, WA kan, maksudnya ini ada lowongan kerja, gue mau ngelamar gitu.
Kalau langsung ada beberapa yang chat cuma gini, Bang, masih ada nggak Bang lowongannya Bang gitu. Nah itu nggak bakal Gak masuk hitungan. Gak bakal gue balas. Gak ada basa-basinya Gak gitu. ada basi. Oh berarti Ko Erik harus dibasa-basi ini. Bukan basa-basi. Lebih ke tata krama ya. Maksudnya etika ya. Etika lah ya. Gitu. Maksudnya gue pun gitu ya. Maksudnya gue ke karyawan nih ya. Maksudnya boleh tanya ke anak-anak deh. Gue kalau misalkan chat mereka nih gitu ya. Gue nggak langsung misalkan minta tolong naik ke lantai 2 untuk ambil video misalkan gitu. Untuk taking video kelas gitu. Untuk konten di Instagram misalkan gitu. Gue nggak ada yang yuk naik lantai 2 gitu. Enggak. Selalu gue bilang misalkan namanya siapa, misalkan tim yang Bekasi misalkan salah satu namanya Raisa misalkan. Cak tolong Cak ke lantai 2 Cak. Tolong videoin gitu. Itu kan bentuk etika ya. Ada kata tolong di sini. Kan? Ya gitu. Sama kayak walaupun bos gengnya nih tetap tolong anak buah. Ya Gina, gue kalau nyuruh lu pakai tolong nggak? Oke. Awas lu nggak loyal lu. Sikat lu. Lu kerja sama fighter nih. Macam-macam gue. Bye lu. Diarahin sih nanti lah. Ya jadi kemarin tuh maksudnya ada beberapa yang chatnya begitu ya maksudnya. Bang maksudnya abang lowongannya Bang. Nah, itu kan nggak bakal gue baca tuh. Langsung ke poinnya itu malah nggak ini ya. Maksudnya ya semua kan ada ABC-nya ya. Kalau orang Jawa unggah-ungguh lah. Ya, ada unggah-ungguh. Maksudnya bukan berarti kita minta dihormatin lah. Cuma kan itu kan kita kan bisa menilai. Itu kan kenyamanan hati juga kok. Iya benar. Iya kan? Sama karakter orang Mas. Ya kan maksudnya. Contoh kemarin ada yang bagus banget tuh. Selamat pagi Pak Erik dia bilang gitu. Perkenalkan nama saya ini. Saya dapat kabar dari ini bahwa Bita butuh pelatih ya gitu kan. Apakah saya bisa ngelamar? Nah itu pasti gue balas. Gitu. Berarti chat lo ke gua itu yang bikin lo masuk di sini itu berarti. Mantap ini ya. tipikal yang barusan lo omongin kok. Oh gitu ya. Mantap. Ini DM di Instagram gua gitu kok. Oh gitu ya. Tuh. Ini yang netizen pada penasaran di siapa di balik kamera. Rambutnya gondrong dikuncir tuh. Gitu kok ya. Iya, itu pentingnya etika. Oke. Etika. Jadi kalau gue sih pertama kali maksudnya gini. Kan bukannya kita gila hormat enggak. Tapi itu emang ya udah emang bikin kita happy aja gitu. Nyaman. Lebih gitu. ke tadi kan maksudnya kan pertanyaan dari Mas Adi kan maksudnya gimana cara kita mengelola SDM gitu. Yeah. Maksudnya ya balik lagi kalau penilaian kita di sisi itunya itu gitu. Ya, Oke. Maksudnya etika dia gitu. Etika di awal kan. Maksudnya kalau misalkan memang dari awal udah nggak srek ya nggak usah gitu. Di awal aja udah langsung ngomongnya ya belak-belakan apalagi lama-lama gitu. Iya sih maksudnya lebih ke kalau misalkan karena gini ya karena dulu basic gue kan di rumah sakit gitu ya maksudnya dulu gue handle banyak karyawan gitu ya. Jadi gue bisa ngelihat karakter orang dalam sebentar aja kurang lebih tahu nih gitu maksudnya. Wih. Ya, ternyata Ko Erik dukun. Wah, bukan dukun. Ternyata dia psikolog. Kok aku normal gak nih kok? Aku nih gimana kok? Mas Adi ini orang baik lah. Orang baik lah. Nomor rekening berapa kok? Oh boleh juga. Gitu jadi. Oke, jadi memang udah terbiasa ngadepin banyak orang. Jadi udah tahu nih, oh kira-kira ini orangnya gini. Oke, ini masuk ke nominasi, ini enggak. Iya, gitu, langsung gitu. Oke. Langsung gitu. Jadi insting tuh udah jalan aja kok ya. Jadi di awal sih maksudnya gini ya, ya memang enggak semuanya betul ya. Maksudnya enggak semuanya tepat. Adalah satu dua yang emang enggak sesuai gitu. Sesuai sama itu wajar. Ekspektasi itu wajar lah. Gitu namanya penilaian kan bisa kan salah. kita bukan Tuhan. Iya. Bukan Mbah Dukun kan? Bukan Mbah Dukun gitu. Kita kan maksudnya ya. Kita baca kan juga. Oh ya bisa nih kayaknya maksudnya gabung sama tim kita bakal bisa ngeblend lah sama tim kita karena anak-anak Bitap ini
punya karakter gitu. Maksudnya yang memang kurang lebihnya sama gitu. Gitu. Jadi gue nggak mau ada satu karakter yang beda masuk ke situ gitu. Oke, jadi nanti malah jadinya racun. Ya. Gitu. Tim udah solid, udah bagus, datang satu pengacau, bubar semua. Ya, saya udah ngalamin itu kok. Ya kan? Makanya jangan sampai kayak gitu kan. Jadi gue pikir di dunia kreatif aja studio itu, ternyata di dunia gym juga begitu kok ya. Gitu. Sama, ada toxic satu, nanti berantakan semua gitu. Udah, kayaknya di semua ini deh, lini di semua ini deh. Cuman karena memang kalau lingkup beat up ini kan ya maksudnya belum yang besar gimana gitu kan. Jadi ya kita masih lebih mudah untuk ngatur ya, maksudnya untuk manage gitu. Gitu sih. Jadi ya kuncinya di awal. Kalau gue ya, kalau gue kunci untuk gimana cara manage SDM coach gitu ya. Dari awal banget. Kita dari awal pemilihannya bagaimana? Gitu sih maksudnya. Seleksi di awalnya gitu. Gitu. Jadi kalau disuruh milih nih, ada 2 orang nih. Yang satu prestasi bagus. Tapi attitude-nya maksudnya bukan attitude, maksudnya gue kurang serak lah. Kurang gitu serak. Ya. Yang satu prestasi biasa aja gitu. Tapi ini kayaknya anak ini punya attitude, punya etika bagus nih. Gue milih yang biasa aja tapi punya etika bagus. Gitu, karena ya balik lagi prestasi kan bisa dibentuk kan. Bisa diciptakan. Ya gitu sih. Tapi kalau attitude, apalagi udah umuran sekitar lah masa gitu, itu kan udah sekitar. Yang berapa nih kok? Sekitar berapa umurnya kok? Ini aku palsu dijegot kok. Aku masih muda kok. Berarti berapa? Tebak kok. 30 lah. Wah, bener lagi. Jadi 30 ya? Kau ini kenapa? 34. Ya, abangku. Semuran berarti. Semuran. Kepala 3 lah ya. Kita sama-sama yang gue. Berarti asli nih. Udah tua gak bisa dipungkirin kau ya. Maksudnya itu kan ya udah terbentuk ya, sifat tuh kan udah terbentuk kan. Gitu kan maksudnya. Kita nggak bakalan bisa ngerubah sifat orang sih. Iya kan gitu. Bisa cuman ya 1-2% lah. Ya, kecil lah kemungkinan lah. Iya gitu kan. iya. Apalagi karena karakter tuh udah bawaan dia, orang tua dia yang ngedidik. Iya, dan lingkungan dia ya. Lebih ke lingkungan kali ya gitu. Lebih ke lingkungan gitu sih. Gitu. Kita ketemu orang baru, masa iya kita mengubah dia, nggak mungkin. Iya nggak mungkin, maksudnya siapa kita kan. Iya. Maksudnya kenal juga belum dekat gitu kan. Gitu lebih baik yang cocok sama kita, ayo nggak cocok, mending oke. Nggak usah. Oke. Itu jawabannya sih tadi. Dan kan nggak mungkin cukup sampai situ aja dong kok. Untuk ngebina mereka bisa untuk jadi loyal kok. Nah itu treatmentnya apa untuk bisa apakah kok Erik beri motivasi, apakah kasih pandangan, oh nanti kamu ketika jadi coach begini. Mesti lebih ngarahin ke future mereka ke arah mana gitu. Oh, jadi sih lebih ke gini ya. Setiap kali yang pasti gini dulu. Yang pasti kita kasih ke mereka pendapatan yang layak lah. Pendapatan yang layak. Ya kan gitu kan. Itu kan pasti ya. Maksudnya setiap orang cari kerja ya apa sih? Ya kan making money ya. Iya dong, maksudnya ya realistis. Ya realistis lah ya. Maksudnya kan making money lah gitu ya. Ya pendapatan yang memang fair buat mereka yang memang ya kan. Lalu ya untungnya puji Tuhannya kalau di Bitap private juga banyak gitu kan. Kita kan kalau ada private juga pembagiannya untuk mereka tuh fair gitu kan, maksudnya gitu. Lalu ya kalau fight, maksudnya di Bitap ini kan sekarang kan banyak banget fighter ya. Fighter pro lah gitu ya. Fight jujur kalau anak-anak Bitap sendiri ya, anak-anak Bitap dalam Bitap nih ya, maksudnya coach gitu ya. Kita nggak potong bayaran. Nggak dipotong bayaran. Oke. Potong bayaran. Soalnya ada beberapa manajemen tuh yang motong. Gitu. Oh ya kalau misalkan gini, misalkan ada beberapa misalkan datang ke kita gitu ya. Ini statusnya orang luar nih. Orang luar. Atlet luar nih, mau gabung latihan di Bitap. Gitu ya. Gitu. Nah itu baru potong biasanya. Oh, baru ada persentasenya lah. Oke. Gitu. Wajar karena dia numpang latihan. Iya, gitu. Dan kita ngelatih kan, kita nggak bentuk gitu loh. Iya. Gitu. Profesional harus tetap dong. Iya, tapi juga walaupun potongannya nggak seberapa. Nggak sebanding. Ya maksudnya ya tapi lebih itu maunya bentuk biar si fighter pun apa ya? Lebih menghargai. Bisa menghargai, bener. Iya. Jadi maksudnya enggak. Tapi kalau sebenarnya
berapa sih gitu kan. Iya enggak. Kita nggak ngeliat nilainya berapa, cuman ya tadi etika lagi tuh sebenarnya, etika biar dia juga lebih respect juga gitu. Maksudnya jangan sampai nanti datang latihan udah tahu ngilang gitu aja. Maksudnya kan benar. males juga kan gitu loh ya kan gitu. Jadi kita potong dengan nominal yang ya kecil lah, maksudnya kecil potongannya, maksudnya pada intinya itu bukan untuk kita dapetin making money dari situ gitu, bukan. Tapi ya itu bentuk. Ya kita maksudnya sama-sama tahu lah kok. Etika aja. Respect lah maksudnya. Oke, kita ngajar, ya kan. Dihargain lah. Gitu aja sih. Iya. Gitu. Lalu ya apa ya, maksudnya ya kita buat kenyamanan dalam lingkungan kerja. Gitu. Balik lagi kan, maksudnya yang tadi sempat ku sounding, maksudnya kalau di BITAP itu karakter anak-anaknya itu kurang lebih sama. Gitu. Jadi konflik internal coach gitu ya, itu jarang banget. Gitu. Kalau ada pun gue tengahin sebentar udah. Ya namanya teman lah, pasti ada konflik lah ya, teman rekan kerja gitu lah. Gitu. Tapi gue tengahin sebentar udah gitu. Kenyamanan kerja sih. Dan emang kok Erik tuh turun langsung ya. Turun tangan langsung untuk kalau yang atlet pro ya. Kalau yang atlet pro mereka mau persiapan, gue yang turun tangan langsung untuk ngajar. Dan untuk quality control coach-coachnya ngelatih ke member pun juga di pengawasan Ko Erik juga. Maksudnya Ko Erik turun terjun langsung ke bisnisnya gitu. Betul. Maksudnya ngejalanin. Dan ada kulihat beberapa Ko Erik juga kadang ngajar ke member juga gitu kan. Iya, ngajar sebagai contoh sih. Maksudnya ngasih contoh. Nah ini menarik nih. Iya, ngasih contoh ke mereka, maksudnya. Jadi nggak nyuruh tok ya? Betul. Gue sih pernah baca ya, maksudnya ada quotes nih. Jadi bukan dari quotes gue sih, bukan. Jadi ada di Google lah ya. Maksudnya bedanya bos sama leader, ya kan. Kalau bos itu kan cuma nyuruh kan, ya lu ini gitu kan. Kalau leader itu kan ya kita nyontohin, gitu kan. Maksudnya kita nyontohin apa yang mesti mereka lakukan, gitu, ya kan. Bukan jadi panutan ya, jadi apa ya? Jadi contoh lah ya, gitu. Jadi contoh gitu, maksudnya. Kadang-kadang bukan contoh cuma dalam hal mengajar, gitu loh, tapi contoh dalam hal kehidupan sehari-hari lah, gitu. Maksudnya gue balik lagi beretika. Oke. Gitu maksudnya, gue ajarin mereka respect gitu, maksudnya respect sama orang lain, gitu maksudnya. Ya lu di luar lu nggak boleh so jagoan, gitu sih. Tetap ada siraman rohaninya ya. Enggak sih, bukan rohani. bukan rohani sih, lebih ke ya apa kehidupan sehari-hari lah ya. Motivasi oke. Norma-norma etika kehidupan sehari-hari lah gitu sih. Itu yang kadang-kadang gue sharing juga ke mereka gitu sih. Karena basicnya dokter kan beretika. Wah. Jadi kalau Anda mengajar di BITAP harus punya etika. Di mana-mana lah ya. Iya, di mana-mana sih. Di mana-mana lah gitu. Iya. Gitu. Nah, yang keren ini kan kemarin aku sempat baca di story-nya Ko Erik. Jadi si Rustam ini memang udah loyal lama 10 tahun dari BITAP pertama kali buka sampai sekarang mau title fight ya kalau nggak salah ini ya. Besok nih. Ini kan kita hari Jumat nih syuting. Besok Sabtu itu Rustam Mutajulu title fight. Iya. Jadi mungkin balik lagi ya. Tadi Mas Adi sempat nanya gimana caranya menjaga loyalitas ya. Maksudnya ya pada intinya kan semua orang kan mau berkembang, ya kan ya, gitu kan, mau berkembang kan. Ya kalau saya selalu bilang maksudnya sama anak-anak ya, maksudnya ya yuk nabung yuk gitu maksudnya. Yuk nabung yuk. Gitu. Yuk. Buat apa kok nabung? Jadi mereka kan selalu, maksudnya ya semua orang pasti pengen punya bisnis sendiri, ya kan, bisnis sendiri gitu kan. Ya kebanyakan pengennya ya pasti karena mereka praktisi, ya kebanyakan pengen punya camp gitu kan. Beberapa bilang maksudnya kok atau bang gitu kan, ada yang manggil gua kok, ada yang manggil gua bang, ada yang manggil gua pak, ya apa ya dah. Suka ya, dipanggil apa kok? Apa aja nggak apa-apa. Teteh. Kirain teteh. Ya kan, jadi gitu kan, maksudnya mereka bang boleh nggak kalau
suatu saat buka Beat Up. Boleh gitu, boleh. Maksudnya yuk kumpulin duit dari sekarang, nabung mumpung masih muda gitu kan, gitu loh. Nah jadi kayak Rustam, kayak Bagas gitu ya, mereka itu udah punya camp lah ya, maksudnya udah punya saham di Beat Up di yang Beat Up Senayan. Wow. Itu maksudnya. Jadi kita yang awalnya mereka datang sebagai trainer atau sebagai murid, bisa punya saham di camp tersebut. Ya kita buka sama-sama. Maksudnya ya balik lagi ya, maksudnya ya dulu kan gue bilangnya ya ini passion, hobi jadi bisnis gitu ya. Ya karena memang kita memang semuanya praktisi gitu kan. Gua, Rustam, Bagas gitu ya. Ya jadi akhirnya awalnya itu gua sama Rustam gitu kan buka yang Senayan gitu. Senayan. Itu ya gini, gua nggak mau spoil juga, maksudnya gua juga nggak mau manjain juga gitu loh. Maksudnya gua nggak mau cuma-cuma, maksudnya nggak mau ngasih umpan doang ya. Ngasih umpan nih lu buka camp, nih gua kasih lu saham gitu. Nggak mau kayak gitu juga gitu. Maksudnya itu memanjakan nggak bagus juga gitu loh, ya kan gitu. Gua mau mereka itu punya rasa memiliki gitu. Dengan apa ya? Itu paling penting. Duit. Ya duit. Lo mau punya saham nggak Studio Sendok? Oh ya jelas ya. Banyak asetnya lo. Oke. Gitu kan. Jadi ya pada intinya mereka nabung lah gitu kan. Mereka nabung. Yuk udah ada gitu kan. Yuk kita buka sama-sama. Gitu sih. Biar mereka punya rasa untuk memiliki itu ya. Dia punya tanggung jawab di situ. Nggak seenaknya ngajarnya juga karena mereka ini punya gua. Kalau ini gym tutup, lo juga yang rugi. Iya. Gitu. Kalau ini gym untung kan dia juga. Lo juga yang untung gitu. Iya. Gitu. Dan yang kerennya Rustam bisa beli rumah lo. Iya Rustam ya. Puji Tuhan. Tahun berapa ya? Lupa di Jakarta, beli rumah di Jakarta. Di daerah Bekasi. Bekasi. Ya. Masih Jabotabek lah. Masih Jabotabek. Beli rumah di salah satu kawasan. Atau planet mana Bekasi, maaf. Pakai paspor gitu. Ntar gue dibully nanti sebenarnya, maaf, bercanda. Ayo orang nama Bekasi. bercanda. Jadi di sebuah kawasan klaster lah. Sebuah klaster di kawasan Bekasi lah gitu ya gitu. Lalu juga dia kemarin nikah dengan uang dia sendiri gitu. Lalu ya dia bisa punya usaha sendiri gitu kan. Ya ini bentuk pencapaian loh, keren loh. Keren. Gak semua fighter bisa seperti itu kok. Ya puji Tuhan gitu kan. Karena rata-rata kita kan dari latar belakang yang keras ya. Buru-buru kita mikirin masa depan kok. Buat besok makan aja kita nggak pedulin kok. Nah itu kadang ya itu peran gua sih. Peran gua anak-anak sih. Maksudnya jadi gini ya. Gua nggak bisa bikin, maksudnya gue nggak bisa ngatur semuanya mesti gimana gitu. Gue cuma bisa ngasih tahu gitu kan. Maksudnya ya lu gini nih jalannya nih, gini nih, ya kan. Lu kan nggak mau, maksudnya selama gini aja kan. Gitu maksudnya. Ya ini step-stepnya. Ini ada momen-momen memang. Nih, gitu. Ko Erik ngobrol ada hati ke hati. Ada. Trainer-trainer ini. Ada. Gitu. Jadi kalau gue anak-anak bukan kayak apa ya, bukan kayak bos anak buah, bukan. Lebih ke kadang-kadang ya gue nggak biasa. Jangan-jangan yang tutup tuh suka ngelakuin begitu, makanya tutup kali ya. Bos anak buah. Kurang tahu tuh. Gue nggak ikutan dah. Jadi lebih ke lo ini kan pelajaran ini kok. Lebih ke, jadi nganggap mereka lebih ke adik sih gitu. Gitu kan maksudnya. Ya gimana pun mereka mengayomi menaungi, Gimana pun mereka kan jauh lebih muda daripada gue, jauh lebih muda kan maksudnya. Jadi kadang-kadang ya mesti diingetin gitu, mesti diingetin kan. Ya kalau pas lagi momennya sih bukan momen yang gue ciptain gitu. Dan kayaknya yang ada di Beat Up ini pelatih yang Adi tahu umurnya di bawahnya Ko Erik semua rata-rata. Iya. Itu kenapa kok alasannya kok? Ya sebenarnya sih gini ya, maksudnya kita dalam banget guys nguliknya guys. Curhat nih. lebih ke maksudnya supaya
supaya guanya bisa ngebimbing sih, gitu maksudnya, gitu sih. Jadi bisa memposisikan diri sebagai abang. Iya benar. Jadi bisa ngebimbing. Ya kayaknya kalau yang lama-lama mah ya udah semuanya sempat ngobrol ya. Maksudnya ngobrol bukan gua khususin gitu, tapi kadang-kadang pas lagi di depan, pas lagi habis ngajar nih kadang-kadang nih di depan, apalagi nyantai nih gitu kan ya. Lagi beli Starling, tahu Starling enggak, Bro? Apaan tuh? Itu loh yang apa sih abang-abang. Bentar gue norak banget dah, gue gak tahu Starling. Abang-abang itu yang dia bawa Nutrisari gitu-gitu loh, Nutrisari, yang pakai sepeda gitu. Pakai sepeda ya. Oke. Ya kadang-kadang anak-anak tuh kalau bisa ngajar kan capek ya. Mereka butuh glukosa kan. Jadi kita beli itu, ya udah kita nongkrong di depan gitu kan. Kadang gua sama 2 orang 3 orang gitu. Ya, sesederhana itu kok ya. Sederhana itu aja. Maksudnya enggak usah dikhususin waktu kan gitu. Ya, kirain sampai mau ngobrol, gue bawa nih ke tempat makan nih, ngobrol. Wow. Ternyata Starling aja kuncinya. Aja ya. itu justru malah lebih ngena kok. Iya. Lebih ngena kok justru. Iya, maksudnya ya gue bilang sih, maksudnya ya jangan boros-boros, maksudnya ayo nabung gitu kan. Ya ini beli Starling aja, nggak usah ke Starbucks, nggak usah ke Starbucks, itu mahal kalau ngobrol di sono. Jangan ke Starbucks, kita ke Starling aja. Ya kan, jadi ya apapun usaha yang mereka mau gitu kan ya terserah gitu maksudnya ya. Yang penting ya lu mesti nabung gitu, jangan tahu-tahu habis aja duit gitu loh. Ya kan, tahu-tahu habis aja duit gitu, tahu-tahu kemana gitu. Itu sih yang selalu gua kasih tahu sih. Maksudnya dan ketika Ko Erik ngerekrut tadi yang umurnya lebih di bawah, lebih muda dari Ko Erik tuh ngebentuknya juga enak. Ya, betul. Jadi ngarahinnya juga enak gitu. Tapi biasanya kalau lebih dari Ko Erik juga agak gimana pasti gitu kan. Iya, susah juga karena ya ntar dibilangnya lu masih muda daripada gua, ngatur-ngatur gua kan gak enak. Lebih juga, banyak makan garam gua nih sampai lu gitu. Lu masih muda, belum masih tua. Gua udah pernah tua, lo belum pernah tua. Waduh, udah. Susah kan gitu kan gitu. Wah ini banyak yang tersinggung kayak ini kok. Soalnya aku sering denger begitu kok. Aku pun gitu. Juga. Jadi waktu itu gini kok, aku chat nih sama pelatih American Top Team. Aku bilang kan, wah pengalaman coach jauh lebih banyak karena coach lebih senior. Tapi dia malah bilang gini coach, tidak seperti itu Adi. Beda orang, beda pengalaman hidup. Yang muda belum tentu pengalamannya lebih sedikit daripada yang tua. Iya. Gitu. Bahkan yang muda bisa jauh pengalamannya lebih. Bener gitu. Juga. Yang nggak salah juga. Iya betul juga. Pelatih American Top Team begitu loh. Betul juga. Nah, yang di Indonesia yang sering saya denger itu, kamu masih muda belum pernah ngerasain tua, udah nggak usah belagu sama yang tua. Asam garam kehidupan. Iya, gitu, asam garam. Nggak gitu men. Padahal kalau kebanyakan makan garam bisa hipertensi bro. Darah tinggi ya. Kan juga gak bagus ya. Bercanda. Oke. Yang terjadi gitu tuh kok. Kadang-kadang kalau misalkan pas anak-anak lagi cerita juga, gue juga kadang belajar juga sih. Gitu maksudnya bukan berarti gue yang paling pengalaman atau gue yang paling gimana gitu ya. Kadang-kadang kalau mereka cerita jalan hidupnya apa gimana gitu kan ya. Ya gue belajar juga lah, iya kan gitu maksudnya, gitu ya. Biarpun lebih muda ya kan, gue lebih tua ya gue belajar juga gitu. Tapi setidaknya kalau mereka umurnya di bawah kita lebih enak ke directnya gitu ya. Iya lebih ke situ sih, lebih ke situ sih. Kita balik lagi nih kok ke awal tadi. Ternyata kok Erik ini seorang dokter ya. Nih masih praktek nggak kok nih? Sekarang udah nggak. Udah nggak. Gara-gara Beat Up ini udah bukan franchise di mana-mana. Bukan. Nah, terus? Jadi memang gini sih. Memang dulu itu sempat praktek lah ya, sempat praktek gitu kan. Cuma ya memang ngerasa ini dokternya di apa nih kok? Spesialis apa? Enggak. Umum, GP. Dokter umum. Dokter umum gitu ya. Sempat praktek waktu itu, cuman kayaknya memang ngerasanya ya bukan jalan hidup sih ya. Enggak ada ke arah situ, ngerti gak sih maksudnya? Lo maksudnya ngejalanin kerjaan yang terpaksa kah? Jadi dokter? Enggak. Waduh, ini pertanyaannya udah. Nanti kemana-mana nih. Enggak sih, bukan terpaksa sih. Cuma ya memang ya kayaknya
nggak ke arah situ lah maksudnya gitu. Akhirnya gue pindah haluan. Jadi kalau dokter itu kan ada 2, ada manajerial, ada fungsional, ada fungsional sorry. Kalau fungsional itu yang kayak yang praktek tuh, nah, itu fungsional tuh. Oke. Gitu ya. Dokter IGD, dokter poli, dokter di Bangsal itu fungsional namanya. Kalau manajerial itu yang memanage rumah sakit gitu kan. Oke. Gitu. Nah akhirnya gue beralih ke manajerial gitu. Gue sempat di sebuah rumah sakit gitu ya, di corporate-nya, di perusahaan rumah sakit itu gitu ya, itu selama kurang lebih 6 tahun. 6 tahun. Okay. Gitu. 6 tahun. Makanya di situ juga gue belajar sih, maksudnya rumah sakit itu kan kompleks ya, kompleks banget. Gitu. Benar. Kompleks banget. Di situ gue juga belajar banyak sih, maksudnya ngelola SDM gitu ya. Dari situ tadi ya. Iya, ngelola keuangan camp gimana, ngelola keuangan rumah sakit gimana gitu kan maksudnya. Diaplikasiin ke camp. Gitu sih, gitu. Okay. Gitu karena ya memang kalau rumah sakit kan kompleks ya, kompleks banget. Jadi banyak pelajaran sih. Gitu yang bisa gue aplikasiin ke camp gitu. Nah, ini menarik juga, Adi penasaran nih. Kok Erik nih kenal bela diri kapan sih? Bela diri, black belt karate. Ini pasti kan ada historinya nih. Awalnya gimana bisa kenal bela diri pertama apa kok? Pas udah gede, pas masih kecil nih? Masih kecil. Wah, kalau masih kecil ya mungkin kayak kebanyakan orang lah ya, taekwondo gitu kan. Iya, rata-rata di mana-mana taekwondo ya. Taekwondo abis itu sempat. Ini karena sebenarnya hebat dulu yang nge-branding taekwondo nih, hebat kok. Iya, makanya jadi dulu di mana-mana taekwondo. Saya pun juga taekwondo juga dulu waktu kecil. Kalau kebanyakan kalau anak-anak gitu ya, pasti orang tua condongnya ke taekwondo. Iya, kenapa tuh? Gitu, ya brandingnya ya mungkin. Iya, gitu, branding. Ya, udah nggak asing juga di telinga ya. Iya, nggak asing di telinga kan. Maksudnya udah terkenal banget lah ya. Gitu. Taekwondo, karate. Ya taekwondo, karate gitu. Nah jadi ya kalau pas kecil mah ya kayak kebanyakan lah ya, taekwondo, sempat wushu gitu ya. Tapi ya sempat wushu juga. Ya tapi memang nggak lama gitu. Wushu kan. Yang fighting apa yang jurus? Jurus. Nah lalu tahun 2000, nah itu yang gue lupa tuh. Muay Thai itu 2009 apa 2009 kalau nggak salah, gue lupa. Apa 2010 gue lupa deh. Nah ya itu lalu sempat latihan boxing waktu itu. Tahun 2000. Ini di karate, taekwondo tadi sempat tanding-tanding kok? Pas kecil ya. Event apa kok? Ya event-event biasa lah, event-event anak-anak, event festivalnya gitulah. Itu waktu itu belum deep masuk hatinya, ini gue bela diri banget gitu. Ya belum lah. Itu kan apa ya? Itu kan masih kemauan orang tua gitu. Ya enggak sih, ya seneng aja ngeliat. Enggak, anak-anak komplek pada latihan kan. Oh ikutan ya udah ikutan aja dah kan gitu ya. Oke. Nah tahun 2009 apa 10 lupa deh, itu mulai masuk Muay Thai kan. Lalu sempat coba waktu itu boxing tahun 2011 sama Om Niko Thomas. Sama Om Niko. Yang paling ngerasa wah ini bela diri gue banget nih apa nih kok? Muay Thai sih. Muay Thai. Memang ya basicnya memang sampai sekarang ya Muay Thai gitu. Lalu ya tapi kan karate sampai black belt nih kok. Ya, tahun 2000 berapa ya? 2015 15 apa 16 ya lupa. Nah, itu mulai karate tuh. Mulai karate, cuman memang fokusnya ke kata. Oke. Kata. Jadi Muay Thai, kenal ke Muay Thai, karate tuh berbarengan apa? Enggak, pada waktu yang berbeda? Duluan Muay Thai dong. Duluan Muay Thai. Oh, duluan Muay Thai. Aku pikir duluan karate dulu loh. Enggak ya. Karate itu 2000 lupa kalau enggak 16 ya enggak salah ya. Lupa juga deh. Gitu. 16 ya udah. Tanding sempet di Muay Thai. Iya, kalau Muay Thai fight ya. Cuma fight di mana kok? Acara Bang Jerry dulu. RTV. Road to Victory itu. Road to Victory. Oke. Tapi memang ya kalau gini ya, kalau dibandingin sama prestasinya anak-anak di tap yang gue bina ya, jauh lah. Mereka jauh lebih bagus. Maksudnya daripada gue ya gitu. Gue fight nggak banyak kok gitu kan. Mereka kan fokus hidupnya buat fight aja kok. Kalau kok tadi kan ada dokter, ada manajemen rumah sakit, semua diborong. Iya, jadi ya kalau atlet kan butuh fokus kok. Butuh fokus, betul gitu.
Semua hidup kita serahkan di situ kok. Iya. Kok tahu kan anak-anak didiknya begitu kan? Ya. Jadi kalau ya jadi. Nah ini nih menarik. Ini dia agak lompat-lompat nih. Apa tuh? Ini tadi kan ngomongin kalau kita Muay Thai atau jadi atlet itu kan harus fokus atau MMA harus fokus. Bayaran kalau Erik kan tadi juga ngomongin kita kelayakan lah gaji bla bla bla. Nah kalau ini pandangan ko Erik aja. Fee yang mereka dapatkan para petarung ini tuh layak nggak sih kok? Jujur dong kok. Waduh ya. Susah jawabinnya gue nih. Ya ada satu event yang ini mikir jadi jawaban aman ya. Jawaban aman. Soalnya gue kenal banyak promotor lagi kan. Ya maksudnya kan kita mengkritik untuk membangun kok. Ya. Mungkin syukur-syukur kok Erik bisa ngasih solusi harusnya seperti ini. Sebenarnya gini gitu. ya, sebenarnya sih gini. Kan kita jadi PR bareng-bareng nih kok karena kita kan pecinta bela diri semua. Praktisi bela diri semua kok. Kita kan mau industri ini maju kok. Mungkin kan kalau ketika dari obrolan begini bisa muncul solusi kita harusnya seperti apa? Kenapa enggak kok gitu? Ya jadi adalah event yang memang layak ya, layak ada gitu ya. Tapi itu pun kalau sudah di tingkat topnya gitu ya gitu. Kita nggak sebut merek. Iya nggak usah merek. Gitu tapi semua orang udah tahu yang dimaksud pasti nggak usah disebut aja orang udah mikirnya satu itu udah kalau udah level top udah ya cukup layak lah cukup maksudnya cukup tapi belum besar tapi cukup tapi ya kebanyakan sih ya kurang ya maksudnya kurang layak bukan kurang layak ya kurang lah gitu ya tapi gue pun sadar maksudnya karena gini karena gue kan juga promotor. Jadi gua co-promotor Satria Fight Muay Thai. Satria Fight. Ya, Oke. Oh yang sama ini Mas Arif ya. Om Arif. Gue pernah jadi itu loh trenernya Om Arif loh. Oh iya. Iya sempat tuh. Iya. Jadi sama Mas Arif dulu kita mulai tahun 2017 kalau salah. Nah, cuman belakangan gue lagi nggak aktif nih. Jadi yang jalanin Mas Arif sama Ko Henry namanya. Jadi ya memang gue pun tahu sih maksudnya keluh kesahnya para promotor lah ya. Gitu. Dari mulai susah cari sponsor gitu kan. Lalu dari mulai ya kita juga ya bela diri kan belum kayak bola. Ya, maksudnya ya kan masih segmented banget gitu. Ya kan masih segmented banget lah. Jadi yang nonton itu ya memang belum banyak gitu. Bahkan sekelas satu nama besar aja juga yang nonton kalau bukan fighter tertentu tidak gitu ramai ya kan gitu. Walaupun kualitas fighternya udah oke nih yang perform nih yang fight tapi penontonnya juga nggak begitu antusias gitu. Bukan begitu antusias ya maksudnya belum seperti bola belum seperti basket yang memang sudah punya fanatisme sendiri gitu. Maksudnya gitu. Kalau bola kan oke orang beli tiket mau. Ini kalau bela diri itu dia ya susah. Boro-boro udah. Kalau udah tarif tiket sepi. Tapi di Bali berbeda kok. Di Bali udah jalan bisnisnya kok. Karena gini loh. Karena kalau di Bali kan yang nonton kan bule. Maksudnya foreigner lah ya. Kayak maksudnya foreigner lah yang nonton. Jadi ya memang mereka udah terbiasa gitu kan. Di luar sana kan begitu. Ya kan gitu. Ya kalau di sini kan belum jadi habit, belum jadi sebuah kebiasaan gitu kan gitu loh. Dulu gua bikin Satria Fight tiket masuk itu cuma berapa ya? Cuma cepet 100. Itu lu udah bisa nonton dari pagi sampai malam. Mahal katanya. Itu keluh kesah promotor lah. Iya. Nah ini sebenarnya kita jadi ungkap nih maksudnya kenapa bayarannya kecil? Ya ini loh gitu. Ya karena gini ya, karena kita balik lagi. Maksudnya ya secinta-cintanya kita sama bela diri, maksudnya ada batasan lah ya. Maksudnya batasan finansial yang kita tidak mau lebih dari itu nomboknya gitu, ngerti gak sih bro? Maksudnya gitu kan ya. Gue bikin event dulu ya, maksudnya ya nombok gitu kan. Gitu loh. Gitu. Nggak tahu ya kalau kebanyakan sih. Iya kan. Gue nggak ikut. Ada juga kenal beberapa promotor ya begitu sudah. Begitu kan. Iya.
Gua udah Lebih ke bakar duit tepatnya. Nah, itu dia. Bakar duit. Kalau untuk untung ya, mungkin kalau di Bali bisa untung. Ya mungkin ya. Itu gua nggak tahu sih. Nah kalau Satria ya, kalau belakangan udah berapa seri ya, udah 2 apa 3 seri gue nggak ikut serta gitu, jadi gue nggak tahu gimana gitu ya. Tapi kalau pas gue lagi bikin waktu itu di Bekasi waktu kalau nggak salah deh, ya nombok gitu. Maksudnya ya tapi dalam tahap toleransi yang masih oke lah gitu. Nah jadi kan susah ya, kita mau bayar fighter mahal juga gimana gitu. Dari mana duitnya gitu kan? Sponsor nggak ada. Sponsor udah tawarin susah, gitu. Ya kan susah. Lalu kalau kita ngarepin tiket masuk juga nggak seberapa gitu. Gitu. Jadi ya mungkin itu kali ya gitu, maksudnya kenapa bayarannya belum masuk akal sih, masuk akal kok. Gitu. Itu kalau mungkin ya buat teman-teman promotor ya mungkin kurang lebih sama juga kalau kesahnya gitu. Itu sih. Jadi ketika fighter mengeluh bayarannya kecil ya, lo lihat dulu dong prosesnya bikin event tuh seperti apa. Gak mudah lo nyari sponsor ini. Belum sewa tempat. Iya. Ya, belum bayar tempat lagi, bayar hotel lagi. Wah. Sebenarnya kalau misalkan ya, kalau misalkan ya industri ini kan kita ngomongin industri berarti ya. Industri ya. Kalau industri jalan misalkan gitu ya. Misalkan gua as a promotor nih gitu ya. Industri jalan gitu ya kan, sponsor banyak gitu, lalu yang nonton juga banyak misalkan gitu, penonton banyak, beli tiket banyak gitu ya. Kita sih maksud kalau gue ya, gue akan bayar fighter mahal gitu, karena ya sebenarnya yang nggak tega juga kalau misalkan ngelihat mereka dibayar kecil gitu kan gitu. Iya. Gitu. Sebenarnya promotor pun juga pengennya bayar fighter tuh pasti gede. Pasti dong. Nah, cuman kan apa daya gitu. Iya, gitu. Dengan seperti ini industrinya, kenyataannya seperti ini ya memang bisanya segitu gitu. Iya, makanya kita mesti kembangin industri ini sama-sama. Iya dong. Jadi ya, mau nggak mau. PR utamanya gitu kok, harus jadi memasyarakatkan bela diri nih, industri ini gitu kok. Kan biar seperti bola seperti itu kok ya. Iya. Balik lagi kan ini kan kita kan kalau ngomongin tahap luas, tahap besarnya ya industri kan gitu. Jadi ya gimana kita ngembangin industrinya gitu. Ini pelan-pelan terjawab dari sini nih. Kenapa bayarannya kecil? Ya sorry maaf, nggak ada yang menonton elu. Bukan nggak ada yang menonton. Terjemahannya jadi kasar banget ya. mungkin Loh ini bener kok, maksudnya ini kan maksudnya kita juga harus mengajarin para fighter dong bagaimana cara mereka menjual diri gitu. Betul. Itu bagus banget tuh. Iya. Itu statement yang bagus tuh. Iya dong. Iya, jadi kita harus realistis sama kenyataannya begitu. Kalau lo mau punya banyak duit, ya harus bisa nge-branding diri lo. Iya, bagus. Itu statement bagus banget tuh. Kalau gini, kadang-kadang gini ya, kadang-kadang fightnya bagus. Cuma nggak bisa menjual diri gitu ya. Maksudnya jual diri dalam artian membranding diri ya, gitu ya. Ya udah gitu aja gitu, ya kan. Terus juga dulu pernah ada salah satu event fight, gua nggak sebut merek ya. Itu dibikin di sebuah mall, di Jakarta gitu kan. Dia buat di lantai 1, jadi di kayak hallnya gitu loh, hallnya gitu. Tapi memang itu mall bukan mall ramai ya, itu mall sepi lah gitu. Dia buat di hallnya, di tengah-tengahnya daring gitu kan. Sekelilingnya itu sudah ditutupi oleh kayak kain gitu kan, supaya orang kalau lu mau nonton ya lu mesti bayar, iya kan gitu. Yang terjadi pada nonton di lantai 2. Nah sampai akhirnya dari apa promotornya yang minta tolong sama security. Suruh minggir-minggirin orang itu. Minggir-minggirin orang itu gitu. Maksudnya lu kalau bisa menonton ya di bawah gitu. Gue agak bingung juga konsepnya sebenarnya. Kalau di mall bukannya harusnya pengen dilihat orang banyak gitu. Ya kan gini. Kamunya kan bikin di mall nih, masa iya kita mau nyegah orang untuk gitu. Itu waktu itu sih memang bikin mallnya sih mall sepi sih. Maksudnya mall sepi yang memang udah banyak kios-kios yang tutup gitu loh. Jadi maksudnya ya tujuan mall itu juga sebenarnya mungkin ya untuk ngundang crowd juga kan. Keramaian gitu kan. Gitu.
Tapi ya kalau misalkan memang orang yang nggak sengaja lihat di lantai 2 gitu ya it's okay, mau nggak mau lah, itu kan sebuah resiko gitu kan. Tapi ini yang sengaja ini gue ngeliat menonton. mata kepala gue sendiri ya, maksudnya gitu. Jadi itu kan member versus member waktu itu gitu ya. Jadi itu pas temennya lagi main ya supporternya dari atas. teriaknya dari lantai 2. Iya. Itu maksudnya berarti kan ya memang niatannya sudah nggak ada respect. Nggak beli tiket. Dengan event itu gitu ya. Itu maksudnya ya nggak mau support event itu berarti gitu. Nah, itu kan itu mentality berarti kok. Mentality orang-orang kita nih. Maksudnya ya itu kan gue bilang ya, maksudnya ya kalau memang itu ya kita kembangin industrinya sama-sama kan gitu. Iya benar. Itu sih. Gimana mau maju gitu ya. Mental orang-orangnya masih begitu. Iya. Itu sih. Wah itu ternyata kok ya suka duganya di bela diri tuh itu kok ya. Tapi keren sih. Keren. Berhasil bikin buka cabang di mana-mana. Gitu. Oke, kita berlanjut nih kok. Ngomong-ngomong pertandingan nih kok. Besok kan Rustam mau fight nih kan. Ini kan hari Jumat, besok Sabtu. Siap. Fight. Seberapa yakin Rustam menang nih kok? Harusnya menang. Menang. PD menang, bukan harusnya menang, PD menang. PD menang gitu. PD bisa bawa pulang sabuk. Asalkan gameplaynya Rustam jalankan dengan baik. Udah disiapkan gameplaynya ya. Udah jadi udah di riset dulu lawannya nih. Iya, pasti udah dong. Pastilah kalau mau fight kan gitu ya, kita mesti lihat lawannya, kita mesti baca lawannya gitu. Itu kan tugasnya kita kan sebagai coach, sebagai corner. Gitu. Gue yakin si pelatih itu jauh lebih nervous daripada fighternya ketika tanding. Iya. Bener. Itu bukan yang tanding doang di atas, yang di bawah corner tuh begini juga. Mules. Kalau fighter mau naik ring kan campur aduk, keringet dingin, mules, deg-degan, campur aduk semua itu jadi satu. Itu pelatih juga nggak sama. Nggak sama ya. Ngalamin sama, khawatir. Wow. Ya khawatir kalau. Kadang yang nggak bisa manage emosional tuh si pelatihnya. Kadang malah dia gemeter sendiri. Fighternya biasa aja, pelatihnya udah panik sendiri udah. Enggak, kalau gue sih lebih ke apa ya? Kalau setiap kali fight ya, setiap kali anak fight ya. Pasti kan kita kan doa sama-sama lah. Pasti kita doa bareng. Selalu yang gue doain pasti ya satu hasil maksimal. Bisa meraih kemenangan. Dan nggak ada cedera yang berarti untuk para fighter bertanding gitu. Kan fighter safety ya. Iya. Gitu maksudnya ya nggak mau juga lah, maksudnya dari lawannya anak kita kenapa-napa kan nggak mau juga lah gitu ya. Gitu. Atau anak kita kenapa-napa gitu kan. Itu sih. Kalau gue lebih mulesnya ke situ tuh. Gitu. Apalagi kalau misalkan udah mulai pecah kan, udah mulai apa, waduh ini nih. Kadang-kadang tuh sering pernah ngeliat nggak fighter lupa dipakein gamsil. Itu kan berarti pelatihnya nervous itu. Iya. Gelagapan itu. Iya. Kadang kan Modgat mana Modgat? Gamsil mana? Wah lupa dipakai pelatih. Itu gue pernah loh. Pernah? Nah gue pernah. Sumpah. Soalnya panik sendiri udah gitu. Itu gue pernah itu pernah. Jadi miskom sih. Jadi pas di sebuah event besar lah ya. Pas lagi kan biasa tuh pakai Vaseline, cek gitu kan. Gamsil gitu kan. Dia minta ke belakang fighter kan. Sah gitu kan. Kita masih belum nggak. Quarter 3 pada buang-buangan. Mana gamsil? Lah, enggak mau. Wah, gila nih gue. Di belakang masih gamsil. Gue lari ke ruangan ambil gamsil lagi. Gitu sih ya gitu sih. Seru sih, seru. Nah dulu Kak Heri kan pernah fight juga. Iya fight. Pertama kali fight di Muay Thai itu gimana rasanya? Apa biasa aja? Kan orang kadang beda-beda kok. Ada memang yang karakternya dingin ya biasa ayo naik. Kayak contohnya Laude Abdul Haris Sofyan, orangnya kan flat banget tuh. Mau dia menang, mau dia kalah, udah santai aja. Pertama kali sih excited ya. Excited sih maksudnya ya. Nggak ngerasain kayak mules tadi itu. Enggak. Wah, darah dingin juga nih jangan-jangan. Enggak. Mules gitu-gitu sih enggak ada sih, cuman kayak ya excited aja sih maksudnya. Fight kan gitu. Ya kan gini ya, maksudnya ini kan bukan fight jalanan ya. Maksudnya fight di atas ring yang memang lu ada referee, ada wasit gitu kan. Ya kan? Yang kalau yang
tugas mereka ya ngejagain fighter gitu kan. Itu sih yang di otak gue ya. Emang pernah fight jalanan kok? Hah? Pernah fight jalanan? Nanti itu ngomong berdua aja lah itu. Wah ini. Masa Pak Dokter fight jalanan? namanya cowok. Ya, masih muda zaman dulu. Ini nggak mau dibahas di sini juga nih kok fight jalanannya kok. Nggak usah lah. Serius kok? Nggak usah. Nggak ada hikmah yang bisa diambil dari fight jalanan kok emang? Nggak ada. Nggak ada ya. Ya kalau hikmahnya sebenarnya sih gini ya. Ya kalau fight jalanan sih pasti pernah lah ya. Maksudnya tapi dulu dulu banget udah lama banget. Sekarang mah udah lebih ke udahlah nggak usah ada aja deh. Kalau dulu mah ya emosi namanya cowok ya emosi gitu ya. Dulu pernah bukan pernah ya beberapa kali lah gitu. Tapi ya itu udah mengenal bela diri apa belum tuh? Mengenal bela diri. Udah mengenal. Ya hasilnya nggak usah diceritain lah ya. Nah tapi yang maksudnya hikmah yang bisa diambil ya nggak ada untung sih ya. Dulu juga biarpun guanya menang gitu maksudnya ya udah maksudnya gitu kan ya ngapain gitu. Apa pencapaiannya nggak ada. Apa gitu kan apa gitu loh ya kan gitu. Itu juga nggak berimpact dalam hidup. Iya malah kalau misalkan itu bisa jadi sebuah masalah kan. Iya gitu. Malah panjang ribet. Mending kita tinggalin aja udah gitu. Iya sekarang makin dewasa lah udah kalau jalanan ya kan ada yang gimana buka kaca, woi udah halus dada aja ya. Oke. Nih kok terakhir nih kok. Pesan dong kok buat para fighter ini bagaimana untuk kita ini menyusun masa depan kita, menyiapkan masa depan kita biar kita nggak gini-gini aja nih. Gimana nih kok? Ya yang pasti ya nabung lah. Ya kan maksudnya jadi satu ya mumpung masih muda ya kerjalah dengan sebaik-baiknya ya kan, kerja keras lah gitu ya. Sharing dikit ya. Dulu pas gue masih muda lah masih gitu ya. Sampai tahun 2022 berarti sampai tahun lalu. Gue itu kerja di rumah sakit juga sebagai yang tadi gue bilang tuh manajerial rumah sakit. Pulangnya gue ngelatih anak-anak plus ngurus meet up gitu. Jadi pagi sampai sore di rumah sakit, gue pulang makan sebentar, ya kan, ketemu istri, ya kan, udah malam gue meet up lagi, gitu. Jadi ya pesan buat teman-teman ya selama masih muda, selama teman-teman masih muda, ya kerja keras lah. Maksimalin aja. Maksimalin potensi yang ada gitu. Kerja keras, kerja cerdas gitu. Ya kan? Gak ada ongkang-ongkang kaki, gak ada. Ya kalau males ya gak bakal jadi apa-apa. Ya kan maksudnya sepinter-pinternya, sebagus-bagusnya kalau males ya gak jadi apa-apa gitu. Ya kan males lu balik lagi etika gitu kan gitu. Ya itu sih. Lalu juga kalau misalkan memang udah punya pekerjaan, udah punya income, ya jangan habis-habisin buat hal yang enggak. Ya kan? Tabung suatu saat kalau misalnya memang lu udah berasa badan capek gitu kan. Jujur kayak gue 34 nih. Udah mulai berasa sih, maksudnya kalau kayak ngumpetin anak-anak atlet ya jeder. Besoknya tangan gue sakit semua ya kan gitu. Ya kan malamnya misalkan malamnya kelas rame gue mesti bantu padding. Pasti pulang gue minum obat tuh, tolak angin. Wah, sebut brand lagi kan? Boleh gak sebut brand? Gak apa-apa. Ya udah deh. Tapi besok masukin sini ya tolong ini. Sponsorin ya. Oke, itu dia pesan dari Ko Erik. Jadi kalau mau jadi fighter yang sukses, kalian bisa datang ke Ko Erik bawa gula sama kopi. Oke, nanti diajarin bagaimana biar jadi fighter yang sukses. Ikutin terus podcast Zenwalk. Oi.